Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari menarik bukan? Dapat banyak ikan tenggiri. Kalau salam belum dijawab dengan semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awal kalam permulaan kata bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menganugerahkan kepercayaan kepada kita, yakninya masih dipercayai kita untuk melanjutkan hidup ini. Jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, akal kita masih bisa berpikir dengan jernih, dada kita masih diisi dengan iman yang kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak anugerah lain seperti anugerah Islam, anugerah kesehatan, anugerah kesempatan, anugerah keluarga, anak-anak, pasangan, yang kesemua itu perlu untuk kita syukuri. Kalaulah kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat yang aku berikan, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setiap detik, mulai dari kita berbentuk baru setitik janin di dalam rahim ibu kita, lalu berkembang menjadi calon bayi, lahir, jadi anak-anak, remaja, berkeluarga, punya anak, kemudian punya cucu, kemudian sudah kakek nenek, dan kembali ke haribat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah siklus kehidupan yang tidak bisa kita tolak. Yang sekarang cantik besok akan keriputan, peorasi. Yang dulu gagah sekarang sudah bungkuk jalannya. Itu sunnatullah. Dulu ibu-ibu ini cantik semua ini, sekarang masih cantik, setidaknya di mata bapak-bapak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perlulah kita banyak bersyukur kepada Allah. Kalau banyak bersyukur kita, yang sedikit terasa banyak, yang sedikit cukup, yang cukup membuat kita menjadi lebih pandai bersyukur, menjadi wasilah untuk kebaikan yang lebih banyak. Tapi dengan kita kurang bersyukur, hidup itu terasa kurang mujur. Rumah tangga pun kurang akur. Suami istri sering ribut satu sama lain. Anak ke orang tua kurang hormat, orang tua ke anak kurang perhatian karena kurang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita hadirkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di Mushola Al-Firdaus ini sehat selalu, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yuskinahu
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bila dia beramal dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan sepenuh hati. Beramallah kita dengan sungguh-sungguh. Kita sebetulnya di dunia ini hanya menjalankan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Maka jalankanlah dengan baik, berproseslah kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang telah ditentukan Allah akan berakhir indah pada saatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita hadirkan Pak jiwa dan raga kita di mushola ini. Kalau hanya fisik kita yang hadir di sini, rugilah kita. Apalagi Ramadan ini hanya 30 hari. Rugi kita. Mari kita hadirkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, fisik kita sudah di sini dalam rangka bertolabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi habis ini kita tidak lagi bisa bertolabul ilmi, mendengarkan nasihat, tauji yang kesemua itu untuk kebaikan kita semua. Bu, baca di buku. Allah buku ibu tadi. Alah. Lain lama kasutnya Bu. Lama banget Ustaz. Masya Allah. Nikmat dari Allah. Banyak di antara saudara kita Bu, makanan yang enak itu tidak terasa lagi nikmat. Kenapa? Karena nikmat seleranya sudah dicabut oleh Allah. Badan sakit. Bapak Ibu, sekarang adalah momentum hari Quran sebetulnya. Nuzulul Quran. Sekilas kita akan membahas sebuah tema meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, sehingga hari Jumat dinobatkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan pun disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Dari 12 bulan, Ramadan adalah penghulunya. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun disebut sebagai Sayyidul Malakut, penghulunya para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghulu pemimpin para nabi dan rasul. Nah, bagi kita, the next generasi selanjutnya dari nabi kita, Al-Quran itu untuk kita. Nah, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencintai Quran, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Quran. Jadi orang yang akan meraih kemuliaan Al-Quran itu adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Cara terbaik untuk dicintai adalah dengan mencintai. Nah, itu rumusnya. Kalau kita ingin dicintai, maka kita harus mencintai. Kalau kita ingin kelak dicintai oleh Al-Quran, maka kita selama hidup kita harus mencintai Al-Quran. Itulah cara terbaik, cara terindah untuk meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bapak Ibu, Al-Quran itu yang menjamin Allah sendiri. Tanda wakafnya saja berubah posisinya, langsung diketahui oleh umatnya Nabi Muhammad. Satu huruf saja berubah barisnya, itu bisa diketahui langsung oleh umat Nabi Muhammad, oleh kita-kita. Sehingga sudah beribu-ribu abad Al-Quran itu satu huruf pun tidak bisa dirubah oleh tangan-tangan jahil. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Contoh,
Injil. Injil itu berubah dari Injil Perjanjian Lama menjadi Injil Perjanjian Baru. Siapa yang merubah? Tangan-tangan jahil. Injil Perjanjian Baru pun udah banyak lagi versinya. Versinya sangat banyak sekali. Ada Matiusnya, ada Barnabasnya, ada macam-macamnya. Tergantung siapa yang menulis. Al-Quran dari Nabi Muhammad hingga sekarang satu huruf pun tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin kemurniannya, keasliannya. Jadi tidak ada keraguan pada kitab ini. Makanya di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba. La raiba, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun, secuil pun padanya. Ini keajaiban Quran, Bu. Yang pertama, kemurniannya, keasliannya langsung dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Al-Quran ini, Bu, Pak, dibaca oleh orang yang beriman maupun yang tidak beriman, dia akan tetap meraih kemuliaannya. Apa itu? Almarhum Burhanuddin Yusuf Habibie, mantan presiden kita, sewaktu kuliah di Jerman, itu pernah menuliskan kisahnya di dalam memoir beliau, kisah kejadian ketika beliau kuliah di Jerman. Beliau adalah salah seorang mahasiswa berprestasi di kampusnya. Ternyata ada 2 orang yang beliau tidak bisa menyaingi, orang Yahudi. Dan mereka tinggal satu asrama, sama-sama mendapatkan beasiswa. Bapak B.J. Habibie ini heran, kok orang pintar sekali. Nah, maka beliau perhatikanlah diam-diam apa rahasia 2 orang Yahudi ini, mahasiswa Yahudi ini kok pintar sekali. Tidak bisa beliau kalahkan. B.J. Habibie kan terkenal, Pak, kejeniusannya luar biasa. Diam-diam beliau tengah malam diperhatikan dan tidur beliau. Ternyata 2 orang Yahudi ini, mahasiswa Yahudi ini, jam 3 malam bangun, cuci muka, kemudian ambil posisi duduk dan baca Al-Quran. Orang Yahudi tidak beriman, tidak sholat, baca Al-Quran, tetap mendapatkan anugerah kecerdasan yang luar biasa. Maka semenjak itu B.J. Habibie pun menjadi semangat membaca Al-Quran. Beliau pun bersemangat belajar. Ternyata ini rahasianya. Saya seorang muslim, kok bisa-bisa selama ini terlena, lalai. Orang bisa pintar hanya dengan membaca. Saya sendiri seorang muslim meyakini dan beriman dengan kitab Allah ini, kok bisa saya tidak mendapatkan anugerah yang satu ini. Sehingga beliau bersemangat, dan setelah itu Allah anugerahkan beliau menjadi mahasiswa terbaik di sana, di ASEM University itu. Ini yang kedua, Pak. Jadi ibu sekalian, ada penelitian, kalau keliru tolong diluruskan. Ibu, Al-Quran itu mampu meminimalisir kepikunan. Jadi kalau usia kita sudah 60 tahun, 70 tahun, mudah lupa gitu kan, kadang sama cucu pun lupa. Ternyata Al-Quran bisa mengurangi kepikunan. Caranya apa? Teruslah baca Quran. Salah satu wujud kita mencintai Quran, kita banyak berinteraksi dengan Quran. Ketika kita mencintai seseorang, maka yang selalu teringat dengan kita apa? Seseorang itu. Teringat kita namanya, apa yang dia sukai, apa pakaian yang dia sukai, kalau di jam segini dia ngapain, lagi apa, kita selalu memikirkannya. Ketika kita cinta pada Al-Quran juga begitu. Dikit-dikit kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita ingat Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, kita ingat dan kita amalkan.
Itu bukti bahwa kita mencintai. Ternyata Bapak Ibu dapat mencegah kepikunan dini. Dan ini sesuai juga dengan sejarah Imam Bukhari. Imam Bukhari masuk Islam itu di usia yang sudah tua. Ada yang mengatakan di usia 60 tahun. Di usia beliau yang sudah tua itu Pak Bu, masuk Islam usianya sudah 60 tahun, udah ubanan. Itu pun beliau karena tekun dengan sungguh-sungguh bisa membaca Al-Quran, kemudian hafal Quran di usia segitu. Ibu udah berapa usianya Bu? Udah 60 Bu? 65. Berarti ibu seniornya Imam Bukhari. Imam Bukhari masuk Islam umur 60 tahun. Nah, beliau hafal Quran. Kemudian beliau itu bergerak, berpindah dari satu daerah ke daerah lain mencari satu hadis. Itu perjalanannya bisa berminggu-minggu. Dan beliau hafal, di dalam riwayat mengatakan 4.000 hadis itu hafal di usia yang sudah tua. Ternyata usia tidak menjadi halangan ketika seseorang itu mencintai Quran. Kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Al-Quran, orang yang memuliakan Al-Quran, Rasulullah menjamin sebuah predikat, sebuah kedudukan yang luar biasa untuk dia. Apa kata Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah dua. Yang pertama mau belajar. Kalau tidak bisa baraja, tidak malu, tidak gengsi, belajar. Walaupun usia sudah lanjut, belajar, terus belajar, terus belajar. Kalau tidak bisa ya belajar. Siapapun dia, mau ustaz, mau kiai, harus terus belajar. Ilmu itu kalau nggak di-update, di-upgrade, kita akan ketinggalan. Maka terus belajar kita. Khairukum man ta'allamul Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allamul Qur'an, yang mau belajar Al-Qur'an. Wa 'allamal Qur'an, dan mau mengajarkannya. Yang kedua, kalau kita bisa, kalau kita pandai, jangan diam saja, ajarkan. Ajarkan anak kita, ajarkan cucu kita, ajarkan pasangan kita. Ibu pandai baca Qur'annya bagus, ajarkan bapak-bapak. Kan lebih mesra, lebih romantis tuh, berdua mengajarkan. Timbang kalau bapak diajarkan sama orang lain, apalagi yang mengajar ustazah kan, cemburu-cemburu ibu jadinya. Biar saya jalan aja Pak. Ya kan? Gratis juga, hemat biaya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, apa kata Rasulullah? Ini kemuliaan dari Quran yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai Al-Quran. Apa itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, innal Qur'an ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabihi. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran tuh. Jangan menumpuk aja di lemari. Jangan sekali Ramadan ketika Ramadan baru buka. Enggak. Baca Quran itu. Kenapa? Sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Setiap huruf yang kita baca dari Quran itu jadi penolong bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu. Pertanyaannya, alah sampai ma bacaan Quran awak Pak, Bu? Alah selesai 5 juz Bu? 10 juz? 20 juz? Halo, ayo Bu, semangat Bu. Khatam minimal dalam Ramadan ini 2 kali. Allahu Akbar. Oh, begitu, semangat Bu, 2 kali khatam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendiri mazhab Syafi'i. Kita ini kan bermazhab Syafi'i mayoritas ini, ya. Imam Syafi'i itu Pak, Ramadan itu dia khatam Quran 60 kali Pak. Sebulan khatam 60 kali. Jadi pantas beliau itu disebut sebagai imam mazhab. Luar biasa beliau. Tidak main-main. Kita 2 kali 3 kali aja kadang lah sasak maunya. Beliau 60 kali. Begitu semangatnya orang-orang soleh dulu tuh. Jadi tidak main-main dia dengan akhirat. Tidak main-main. Ibu kan wow bisa Ustaz, bisa buktinya beliau.
Bisa. Kalau kita baca kitab tamannya orang-orang soleh itu Pak Bu, ada generasi orang-orang soleh itu bisa seumur hidupnya dia membaca 18.000 kali Quran khatam. Seumur hidup 18.000 kali khatam. Ada yang 10.000 kali khatam. Awak setahun sekali alun tantu. Mu 60 kali alun tantu yo khatam ni. Alun tantu ni. Nah mereka bisa 10.000 kali khatam. Artinya mereka itu sungguh-sungguh. Yo sabana-bana. Totalitas. Tuh Bu. Jadi Bu, anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan belum tentu jadi penolong. Tapi Quran yang kita baca sudah pasti jadi penolong. Quran yang kita baca sudah pasti jadi penolong. Setiap huruf akan menjadi penolong. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.356 ayat. Tapi saya 6.666 ayat. Kata Imam Asy-Syafi'i terdiri dari 1.027.000 huruf. Ini Al-Quran. Allah diteliti sama Imam Syafi'i, banyak huruf di Quran kok Pak, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Itu jumlahnya 1.027.000 huruf. Satu huruf yang kita baca di hari-hari biasa itu Allah balas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Di bulan suci Ramadan, setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 70. 10 kali 70, 700. Satu huruf kita membaca Al-Quran ada 700 kebaikan ganjarannya. Sekarang Ibu khatam 1 kali 1.027.000 dikali 700. Berapa banyaknya kebaikan yang telah Ibu simpan, tabungan akhirat Ibu. Sekarang memang tidak nampak oleh kita. Sedekah kita tidak nampak pahalanya, sholat kita tidak nampak pahalanya, beribadah kita tidak nampak pahalanya. Kalau nampak pahalanya tidak muat dalam sholat ini. Yakin saya Pak. Sekali sholat isya saya juga nampak langsung balasannya. Ame songgok sampai ke mahkamah panuh. Kau musola bisa lawenya 5 hektar. Kalau balasannya langsung. Tapi kita akan dituntut untuk menjadi hamba yang beriman. Ini persoalannya. Kalau orang berdagang jual beli langsung jelas untung atau rugi. Kita hamba yang beriman memang diminta untuk menjadi hamba yang yakin akan apa yang dikatakan oleh Allah. Innaka latuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu maha menepati janji. Jadi dahsyat Bu. Jadi Bu, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya Bu? Berapa huruf? Ba. Habis apa lagi? Apa lagi hurufnya? Ayo. Sin. Apa lagi? Mim. Apa lagi? La. Apa lagi? Ha. Apa lagi? Ro. Apa lagi? Apa lagi? Ha. Apa lagi? Mim. Apa lagi? Nun. Berapa jumlahnya semua Ustaz? Hah? 17 huruf dikali 700. Berapa kebaikannya Bu? Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maha mulia dan maha baiknya Allah, maha pemurahnya Allah. Ini adalah simpanan kita Bu. Ibu punya mobil 3 Bu, Ibu mati gak bisa Ibu bawa satu pun. Obengnya aja gak bisa Ibu bawa. Tapi yang namanya amal ini Bu langsung tersimpan di akhirat. Wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Begitu kata Allah di dalam Al-Quran. Teruslah kalian beramal, menjaganya, merawat amal tersebut. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan.
Karena itu amal akan menjadi kebanggaanmu kelak di akhirat, menjadi penolongmu yang membuatmu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini karena terbatasnya waktu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, mari kita mencintai Al-Quran ini. Jangan biarkan Al-Quran ini nganggur Pak Bu. Peganglah, bacalah, belajarlah kita, amalkanlah. Kalau capek membaca, yuk membaca Quran, kita dengarkan kan bisa. Terus kita lihat terjemahnya, tafsirnya, kita amalkan, kita hafal. Yang muda-muda anak kita arahkan menjadi penghafal Quran. Siapa yang menjaga Quran, maka dia akan dijaga oleh Al-Quran di dunia dan di akhirat, insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat memotivasi kita ke depannya, hendaknya dengan berikan hasil yang Al-Quran. Minimal